Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom. Saya ingin sharing dengan Anda tentang salah satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku. Dalam bahasa asli, bahasa mother tongue dari Tuhan Yesus itu adalah bahasa Aram, yaitu Eloi Eloi lama sabachthani. Nah, saudara-saudara sekalian, ini merupakan salah satu dari 7 ucapan Tuhan, dan ucapan ini adalah kutipan dari Mazmur pasal 22. Dan Yesus menyampaikan hal itu di kayu salib, bukan menunjukkan bahwa Yesus hilang kontrol dan hilang pemantauan, hilang perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bukan maksudnya di sana sehingga Yesus menyampaikan hal itu. Tetapi ini adalah salah satu ucapan yang menggambarkan bagaimana rancangan dan rencana Tuhan yang dilakukan terhadap Yesus, Allah Bapa di sorga yang dilakukan terhadap Yesus. Dan pada saat puncak dari penderitaan itu, Yesus menyampaikan kalimat tersebut, Eloi Eloi lama sabachthani. Bapak Ibu saudaraku, kita akan membaca dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 35 tentang ucapan tersebut. Saya akan baca ini kepada Anda. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Nah, saudara-saudara sekalian, ucapan atau seruan atau kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini paling tidak memiliki 2 makna bagi kita pada saat ini. Makna yang pertama yaitu bahwa ucapan ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar menderita di kayu salib. Ketika dia mengucapkan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Sesungguhnya pada saat itu Yesus menunjukkan bahwa dia sedang mengalami penderitaan. Penderitaan Yesus di kayu salib sebagai korban bagi penebusan dosa-dosa dunia, dosa-dosa umat manusia. Saudara, disebutkan di sana di dalam kalimat ini bahwa pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Nah, jam 3 adalah akhir dari kegelapan selama 3 jam. Perikop yang tadi kita bacakan mengatakan bahwa pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa pada saat itu terjadi kegelapan dan persis jam 3. Karena pada ayatnya yang Markus pasal 15 ayat 34 mengatakan dan pada jam 3. Jadi pada akhir dari kegelapan itu kemudian Tuhan Yesus berseru, Eloi Eloi lama sabachthani. Saudara-saudara sekalian, jam 3 adalah akhir dari kegelapan selama 3 jam. Jadi Yesus telah mengalami kegelapan selama 3 jam itu. Nah, ini mungkin saja gerhana matahari yang terjadi di saat itu di Bukit Golgota yang terjadi di Yerusalem atau di daerah itu. Kita tidak tahu dengan pasti mengapa terjadi kegelapan. Tetapi kita tahu secara ilmu alam ini bahwa kegelapan itu terjadi ketika terjadi gerhana matahari.
Dan ini suatu gerhana kalau itu pun gerhana matahari, maka itu gerhana matahari yang total terjadi dan terjadi cukup panjang, yaitu selama 3 jam. Saudara-saudara sekalian, kita bisa menyampaikan seperti itu, bahwa terjadi kegelapan, terjadi gerhana pada saat Tuhan Yesus berada di kayu salib. Dan itu terjadi selama 3 jam, dan masa kegelapan itu dialami oleh Tuhan Yesus, dialami oleh semua orang. Tapi Yesus yang terpaku di kayu salib, Yesus yang sedang tergantung di kayu salib, Yesus mengalami itu. Dan persis pada jam 3 Yesus menyampaikan ucapannya, "Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Saudara, kegelapan atau darkness itu adalah absence of light. Dan absence of light atau kegelapan itu sering disebutkan sebagai sign atau tanda of inexistence. Signs of inexistence. Jadi tanda bahwa tidak ada apa-apa. Tanda kekosongan. Tanda tidak ada apa-apa. Dan pada saat itu kegelapan, inexistence tadi, sesuatu tidak terjadi apa-apa itu, pada saat itu Yesus berada di dalam penderitaan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, setelah kegelapan itu Yesus berseru dengan suara nyaring. Jadi selama 3 jam seolah-olah itu adalah suatu proses penderitaan yang panjang yang sebelumnya Yesus telah alami sejak Yesus berada di Taman Getsemani, kemudian ditawan, didatangi oleh Yudas Iskariot dan tentara-tentara yang menjadi suruhan, tentara-tentara yang menjadi suruhan dari para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan kemudian Yesus dibawa kemudian melalui proses pengadilan yang panjang, dan kemudian pada pagi harinya Yesus disiksa dan kemudian dibawa ke salib, dan di Bukit Golgota dia dipaku, dan pada jam 12 terjadi kegelapan itu. Saudara, jadi apa yang dialami Tuhan Yesus sampai jam 3 sore itu adalah satu proses panjang dalam penderitaan. Selama 3 jam penderitaan, kegelapan itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Hanya kita tahu bahwa setelah jam 3, persis jam 3, Yesus berseru, "Mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Eloi, Eloi, lama sabachthani." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, mengapa sampai Yesus menyampaikan hal itu? Menyampaikan kalimat itu, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Saudara, ucapan ini berarti bahwa memang Yesus ditinggalkan. Yesus merasa ditinggalkan. Dan Yesus mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Yesus tidak menggunakan kata Bapakku, tapi Yesus menggunakan kata Allahku, Allahku. Yesus ditinggalkan oleh Allah, oleh Bapaknya, sebagai korban penebusan dosa dunia ini, dosa manusia. Dan hal itu harus dialami oleh Yesus. Tidak ada jalan lain untuk menebus dosa umat manusia, untuk menyelamatkan manusia ini yang ada di dunia ini, dari zaman itu sampai zaman sekarang, dan nanti sampai Tuhan datang lagi. Tidak ada cara lain selain Yesus harus dikorbankan di kayu salib. Dan dari perkataan Yesus ini memang Yesus mengalami penderitaan itu. Sehingga Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Saudara-saudara sekalian, ucapan Yesus ini adalah ucapan yang pernah disampaikan, dikemukakan oleh Raja Daud. Daud di dalam Mazmur pasal 22, Daud mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mazmur 22 ayat 2. Kemudian lanjutannya, "Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Mazmur 22 ayat 3, "Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab.
dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Jadi Daud mengalami penderitaan yang tentu saja tidak seperti penderitaan yang dialami oleh Yesus. Namun dalam keadaan penderitaan tersebut, Daud berseru kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Ya, Daud berseru kepada Tuhan. Daud katakan bahwa aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Jadi dia berseru kepada Tuhan. Daud mengalami juga penderitaan. Daud berseru kepada Tuhan. Dan kalimat yang sama, saudara-saudaraku, juga digunakan oleh Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara sekalian, seruan ini bukan berarti Allah tidak menjawab, ya. Seruan yang disampaikan oleh Allah ini, oleh Tuhan Yesus di kayu salib kepada Bapa di sorga, kepada Allah di sorga, bukan berarti Allah tidak menjawab. Tapi Allah menjawab dengan membiarkan, ya, Tuhan Yesus tetap berada di kayu salib. Karena itu adalah cara untuk menyelamatkan dunia ini. Seolah-olah Allah tidak menjawab, namun sesungguhnya Allah dengan penuh kontrol terhadap segala sesuatu menyatakan kehendaknya. Dan kehendaknya itu yaitu cinta kasihnya kepada dunia ini, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jauh hari sebelum Yesus disalibkan, ya, sebelum Yesus disalibkan, sekitar 600 sampai 700 tahun sebelum Masehi, Nabi Yesaya telah bernubuat tentang hal itu. Nabi Yesaya bernubuat dan Nabi Yesaya mengatakan bahwa ia dihina dan dihindari orang. Yesus dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Jadi memang Yesus mengalami sengsara. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, selain Yesaya, Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus pun menjelaskan tentang penderitaan Tuhan Yesus ini. Bahwa penderitaan Tuhan Yesus adalah pembenaran, suatu proses pembenaran bagi setiap orang percaya yang menerima Tuhan Yesus. Itu ditawarkan kepada dunia. Jadi kematian, penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana Yesus berseru kepada Allahnya bahwa seolah-olah Allahnya sudah tidak mengontrol dan Allahnya membiarkan Yesus seperti mengalami penderitaan itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah satu proses pembenaran bagi setiap orang percaya, suatu proses justifikasi bagi setiap orang yang mau percaya, yang mau menerima Tuhan Yesus. Mereka yang mau menerima Tuhan Yesus dan percaya bahwa memang Yesus mati di kayu salib sebagai ganjaran yang ditimpakan kepadanya, sebagai dosa yang kita, akibat dari dosa yang kita perbuat, yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, yang akibatnya ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Rasul Paulus mengatakan bahwa itu adalah justifikasi atau pembenaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, di dalam Roma pasal 5 ayat 6 dikatakan begini, 5, 6, dan 7 dikatakan begini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita.
orang-orang durhaka. Dia mati di kayu salib adalah untuk kita yang adalah orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berbuat dosa. Saudara, ketika Yesus mengatakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Sebetulnya di situ Yesus menggantikan tempat kita. Ya, kita yang masih berdosa, yang berbuat dosa itu harus berada di kayu salib itu. Tetapi Allah, Tuhan kita Yesus Kristus telah mati untuk kita dan mengambil Golgota itu yang harusnya kita di sana diambil oleh Dia, dan Dia berkorban dan Dia mati untuk menebus kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 32 mengatakan begini, bahwa Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tuhan Allah di sorga tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Saudara, Dia begitu mencintai dunia ini, mencintai kita, sehingga Dia memberikan anaknya. Ya, Dia tidak menyayangkannya, Dia tidak menahannya, tapi Dia memberikannya. Dan pemberian Tuhan itu adalah, pemberian Bapa di sorga itu adalah kematian anaknya di kayu salib sebagai domba yang disembelih untuk pengampunan dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Kematian Yesus dan penderitaan Yesus menggantikan Anda di kayu salib. Seharusnya Anda dan saya yang dipaku di kayu salib, yang dikenakan mahkota duri. Tangan dan kaki kita itu sebetulnya yang dipaku. Tetapi semuanya itu ditimpakan kepada Tuhan demi untuk keselamatan kita. Saudara, namun Yesus disalibkan. Ya, semuanya harus kita, tapi Yesus disalibkan. Hari ini di masa raya Minggu Sengsara ini, saudaraku, percayalah bahwa Yesus telah mati menggantikan Anda. Dan karena itu terimalah kematian Yesus itu. Terimalah kematian Yesus, percaya bahwa dirimu itu ditebus, dosa-dosamu ditebus dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu Anda harus menyerahkan diri Anda, menyerahkan dirimu supaya diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Dan kematian kekal yang harusnya Anda alami menjadi kehidupan kekal yang diberikan kepada Yesus. Itu adalah pesan prinsip penting dari kematian Yesus di kayu salib. Percaya Yesus menggantikan diri Anda, terima kematian Yesus dan serahkan dirimu kepada Yesus untuk mengubah Anda dari kematian kekal menjadi kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, makna yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Seruan ini menunjukkan Yesus taat. Yesus taat pada Bapa di sorga dan Dia taat sampai mati. Saudara, penderitaan yang dialaminya adalah penderitaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah taat sampai mati dan makan mati di kayu salib. Saudara sekalian, saudara bisa bayangkan kalau ketaatan itu tidak diwujudkan oleh Tuhan Yesus, maka kita ini masih hidup semuanya dalam dosa, dan kita mempunyai masa depan yang yaitu kebinasaan. Kita akan masuk dalam kebinasaan kekal dan hukuman kekal yang kita tidak bisa lari daripadanya. Tetapi karena ketaatan Tuhan Yesus di kayu salib, Dia taat kepada Bapa dalam keadaannya sebagai manusia. Dia taat sampai mati dan bahkan mati di kayu salib. Saudara, itu terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Saudara-saudara sekalian, dalam suatu peristiwa yang sangat kita dalam peristiwa sebelum Paskah yang sangat kita tahu, yaitu Yesus bergumul di Taman Getsemani, ya, dan di sana melambangkan bagaimana ketaatan Tuhan. Yesus mengalami pilihan untuk menjauhkan diri dari penderitaan dan kematian di kayu salib, atau pilihan untuk taat kepada Tuhan. Dan saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus bergumul di malam terakhir sebelum Yesus masuk di dalam pengadilan dan besoknya Yesus disalibkan. Yesus berada di Taman Getsemani dengan beberapa orang muridnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Saudara, Yesus mengatakan demikian. Dia sangat sedih. Dia seperti mengalami pergumulan yang luar biasa, karena dia tahu bahwa jalan salib harus dilaluinya, bahwa kematian di kayu salib harus dilaluinya. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Kemudian Yesus berkata, "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Lalu Alkitab menyatakan Yesus menjauhi dari murid-muridnya beberapa langkah, dan kemudian dia menyampaikan doa pergumulannya dan doa ketaatannya itu kepada Tuhan. Yesus berkata demikian, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, Yesus seolah-olah bertanya dari Tuhan, "Bapa, sekiranya mungkin, apabila ada jalan lain Tuhan, Bapa, apabila ada cara lain, sekiranya mungkin, biarlah cawan yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu, cawan ini berlalu daripadaku, tidak aku alami." Kemudian Yesus mengatakan, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi itulah pergumulan Tuhan Yesus, tetapi juga menunjukkan bagaimana dia mempunyai pilihan-pilihan. Tapi kemudian dia datang pada Tuhan dan dia katakan, "Kalau mungkin Tuhan, kalau ada cara jalan lain, biarlah jalan cawan ini berlalu. Kalau ada cara lain, biarlah cawan ini berlalu. Biarlah kematian ini tidak menimpa aku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki." Jadi bukan kehendak dialah yang terjadi, tapi kehendak Bapa di surga yang terjadi. Melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, itu doa Yesus yang pertama. Dan kita tahu bahwa 3 kali, Matius mencatat bahwa 3 kali Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia datang setelah menyampaikan doa yang pertama itu, dia datang menjumpai murid-muridnya, dan kemudian dia menjauhi mereka lagi dan dia menyampaikan doanya yang kedua dan yang ketiga. Dan doa yang Matius mencatat bahwa doa yang kedua dan yang ketiga ini sama bunyinya. Hampir seperti doa pertama, tapi sungguh-sungguh substansinya sangat berbeda. Saudara, dalam doa yang kedua dan ketiga, Yesus berkata demikian, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu." Tadi yang di pertama Yesus menyampaikan sekiranya mungkin cawan ini lalu. Sekarang Yesus kembali ke Bapa dan Yesus sampaikan, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, ya Bapa, tidak ada alternatif lain lagi kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Saudara, itulah ketaatan total yang disampaikan, yang diwujudkan oleh Yesus kepada Bapa di sorga, kepada Allah Bapa. Ketaatan yang tidak ada bandingannya, di mana Yesus datang dan Yesus mengatakan, "Tidak mungkin cawan ini lalu, kecuali aku meminumnya, maka aku rela, aku siap, dan jadilah kehendak-Mu." Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itulah ketaatan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Sejak Taman Getsemani, bahkan sebelumnya, sejak hari-hari, selama 33 tahun hidupnya, selama 3 tahun pelayanannya, Yesus mengalami
melakukan ketaatan, apa yang disebut dengan total obedience kepada Bapa di sorga, dan dia melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan pada akhir-akhir dari karya penyelamatan itu, begitu besar tekanan terhadap ketaatan itu. Apakah dia masih taat? Dan Yesus tetap taat. Yesus katakan, tidak ada cara lain kecuali aku meminumnya, dan biarlah kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu, dalam satu peristiwa ketika Yesus menjelaskan tentang roti hidup, bahwa dia adalah roti hidup. Dia adalah roti hidup yang diturunkan oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini, yaitu Yesus sendiri. Yesus mengatakan, sebab aku turun dari sorga bukan untuk melakukan kemauanku sendiri, tetapi kemauan Bapa yang mengutus aku. Jadi dia hadir, Tuhan Yesus hadir di dunia ini bukan untuk melakukan keinginannya, tapi keinginan dan kehendak Bapa yang mengutus dia. Total obedience, kepatuhan total, mengikuti apa yang Allah sudah rancangkan dan Allah sudah rencanakan. Saudara-saudara sekalian, apa sih berarti apa sih ketaatan? Apa yang dimaksudkan dengan ketaatan? Ketaatan itu secara sederhana berarti mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman itu. Apa itu ketaatan? Ketaatan itulah mendengarkan kehendak Allah dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah itu. Itu adalah yang disebut dengan ketaatan. Yesus tahu apa yang Tuhan mau terhadap dirinya, apa yang sudah Tuhan skenariokan, rancangan terhadap dirinya, dan dia melakukan itu sesuai dengan kehendak Allah yang telah dinyatakan. Saudara, ketaatan itu berarti bahwa mengatur atau mengaligning apa yang kamu lakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya. Jadi aligning our will, keinginan kita, to God's will. Jadi itu yang disebut dengan obedience. Obedience simply meaning aligning our will, kehendak kita. Ya, kehendak kita yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Atau dengan kata lain, melakukan apa yang Tuhan telah mintakan, Tuhan telah perintahkan kepada kita untuk melakukannya. Atau kehendak Allah yang kita lakukan merupakan keinginan kita. Jadi kita melakukan itu yang disebut dengan ketaatan. Keluar dari dalam diri kita dan kita melakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau Allah kehendaki bagi kita. Saudara, ketaatan juga itu berarti penyerahan secara total, ya. Jadi total obedience is a complete surrender, ya. Jadi ketaatan total itu adalah penyerahan diri secara total kepada otoritas Tuhan. Jadi Tuhanlah yang berkuasa atas diri kita, kemudian kita menyerahkan itu kepada Tuhan sesuai dengan kekuasaan, otoritas, power yang Tuhan miliki, dan kita menyerahkan itu kepada Tuhan, mengikuti otoritas Tuhan dan mendasari semua keputusan-keputusan kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang disebut dengan ketaatan. Dan Yesus menaati Bapa di sorga sehingga dia katakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menyatakan itu pada jam 3, dan setelah menyatakan itu dia menyerahkan dirinya. Jadi Yesus telah melalui ketaatan yang panjang, dan puncaknya yaitu ketaatannya di kayu salib. Sebagai manusia dia telah menderita dan dia taat sampai mati. Dia berada di kayu salib, dan itu menunjukkan bagaimana dia total menyerahkan kehidupannya ke dalam otoritas Tuhan, kepada otoritas Bapa di sorga. Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Saudara sekalian, di masa raya Paskah ini, ya, masa raya Paskah ini hendaklah ketaatan itu menjadi tanda, menjadi hallmark dari keselamatan kita. Jadi
kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan dengan kematian Yesus di kayu salib. Kita sudah diberikan keselamatan, dan hendaklah keselamatan itu ya kita wujudkan dalam ketaatan ya. Jadi bukan ketaatan untuk mencapai keselamatan, tetapi keselamatan adalah tanda dari ketaatan adalah tanda dari keselamatan kita. Bukan ketaatan untuk mencapai keselamatan, tapi ketaatan adalah tanda bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Dengan masa raya minggu-minggu sengsara Yesus ini, marilah kita semakin patuh dan taat pada firman Tuhan, dan gunakan momentum masa raya Paskah ini untuk semakin berubah ke arah lebih patuh dan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, sebagai kesimpulan, Anda bisa berdoa. Anda mungkin saja berdoa, atau keadaan yang memaksa Anda untuk berdoa. Dan Anda bisa berdoa begini, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Seperti Daud yang berdoa juga, yang berseru juga demikian. Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Namun saudaraku, sebelum Anda berdoa seperti itu, Anda harus tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Anda mengalami banyak pergumulan yang sangat sulit sekali Anda hadapi, Anda pecahkan, dan membuat Anda begitu susah, begitu sulit. Mungkin saja Anda menyampaikan, Tuhan, di mana Engkau berada? Mengapa Engkau meninggalkan aku? Tapi sebelum Anda menyampaikan itu, Anda harus tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Seolah-olah dan menurut penilaian manusia, seakan-akan Allah meninggalkan atau menjauhi dirinya dari Anda. Allah menjauhi, Allah tidak bersama dengan Anda. Mungkin saja Anda merasakan seperti itu. Namun kepada setiap anak-anaknya, Allah tidak pernah tinggalkan. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Allah tetap menjaga, Allah tetap menaungi, Allah tetap bersama-sama dengan kita meskipun kita merasakan bahwa seolah-olah Allah tidak bersama dengan kita. Seolah-olah, seakan-akan. Tapi Allah tetap bersama dengan kita. Saudara, ingat janji Tuhan di minggu sengsara ini, yaitu aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku akan menyertai kamu senantiasa, anak-anakku, sampai pada akhir zaman. Saudara, itulah firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kepada kita bahwa Dia selalu bersama-sama dengan kita, dan bahwa Dia telah mati di kayu salib. Penderitaannya adalah pengorbanan bagi kehidupan kekal kita. Dan marilah kita taat pada Tuhan, dan kita selalu percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan berkati Anda semua. Amin.